atau menjadi bahan tertawakan. Memang dalam kitab Sulamul Taufiq ini diterangkan bahwasanya menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Syekh Ahmad bin Ibnu Hajar, bahwa memang umpamanya pun tidak ada tujuan seperti itu ya, tujuan seperti itu ada penghinaan ataupun melecehkan Al-Qur'an, tapi la tabudu hurmatuhu, tidak akan jauh hukumnya menjadi haram. Jadi ya sebaiknya kita tinggalkan yang namanya ayat Al-Qur'an sebagai bahan candaan. Terus wakaza lan kelawan kaya iki yakfuru kafir sapa man wong syatama kang misui sapa man nabiyan ing nabi au malakan utawa malaikat, utawa dia mengumpat itu ngomong jelek terhadap nabi, membuli nabi atau membuli malaikat, atau bahasanya ya melecehkan nabi dan melecehkan malaikat, itu dihukumi orang tersebut kafir. Ucapan-ucapan yang melecehkan, merendahkan nabi atau malaikat. Cari sendiri contohnya. Au qala utawa ngucap sapa wong akunu ana sapa ingsun iku kuwadan germo in sholaitu lamun salat sapa ingsun. Ini kalau saya sholat itu saya menjadi germo. Artinya germo itu kan orang yang ya mengumpulkan wanita untuk jadi PSK, germo, jadi orang pelacur. Kalau saya sholat, saya itu seperti germo. Berarti menganggap orang sholat itu statusnya rendah. Germo itu kan orang yang itu kan, nah, atau apalah. Kalau saya ini sholat, berarti saya itu statusnya rendah. Tapi begini juga begini. Nah, jangan sampai ini dalam pembahasan orang yang sufi itu ada istilah sholat sadurunge sholat. Sholat sadurunge sholat ini juga kita harus jangan sampai terjadi. Contoh, kalau kamu ini, kalau saya sholat itu saya kelasnya masih syariat, kelas orang awam. Saya ini sudah kelas tinggi, jadi sudah tidak perlu raganya sholat. Kalau kamu sih masih rendah, harus sholat secara ragawi. Nah ini juga hampir mirip ya. Jangan sampai terjadi kekacauan di dalam ilmu tarekat, syariat, hakikat. Tidak ada satupun ulama yang sufi yang benar-benar merendahkan tentang syariat. Ya. Justru penghambaan terbesar seorang hamba kepada Tuhannya adalah tiga-tiganya ikut, baik raganya ikut mengabdi kepada Allah, akalnya mengabdi kepada Allah, hatinya mengabdi kepada Allah, ruhnya juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi esensi atau kejadian atau bahan dasar lah, gampangannya bahan dasar manusia itu kabeh bareng abdi sholat, mengikuti syariat thariqat hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada istilah orang itu sholat sebelum sholat, itu bahaya ya. Saya ini ahli tasawuf, nggak perlu sholat dohir, saya sudah sholatnya batin. Itulah juga istilahnya merendahkan yang namanya sholat. Umpamanya kita ada sebuah kajian-kajian seperti itu, tinggalkan. Nggak ada yang namanya orang sufi, orang tasawuf itu meninggalkan syariat.
Contoh terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah yang namanya Nabi ketika sudah ada perintah salat meninggalkan sekalipun tidak. Umpamanya pun ada sebuah kejadian Nabi Muhammad kawanan, ya, kesiangan bangun subuh, itu hanya sebagai contoh ketika ada umat, ya, contoh ada umat karena lupa atau ketiduran atau apapun lah yang menjadi udzur akhirnya meninggal sholat, ada syariat yang namanya qada shalah. Bahkan diriwayatkan yang namanya Nabi Muhammad SAW selalu berjamaah ketika sholat. Makanya nggak ada istilah ketika kita sudah tinggi derajatnya, ilmunya sudah dekat dengan Allah, tidak perlu sholat. Itu namanya merendahkan yang namanya perintah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bedanya kan kalau orang bodoh sih bahasa, kalau saya sholat itu saya seperti germo. Itu kan istilahnya merendahkan sholat. Nah, sholat itu buat apa sih? Kelas saya kan sudah kelas ilmu tasawuf tinggi, nggak perlu sholat. Sholat itu bagi orang yang bodoh, orang awam, yang masih syariat. Saya itu sudah hakikat. Nah, ini contoh yang namanya orang terbelenggu, tertipu dengan ilmu. Kalaupun ada istilah-istilah tingkatan syariat thariqat itu hanya cara belajar, tapi secara praktek tiga hal itu atau 4 itu bareng. Apa artinya kita khusyuk menghadap Allah tapi nyatanya tidak, raga kita tidak sholat, ya kan? Tidak ada istilah itu. Berarti ya belum sholat, ya kan? Apa artinya kita sholat tapi kosong dari hudur, khusyuk, dan ikhlas? Itu yang kurang tepat. Yang tepat itu tiga-tiganya itu terjadi. Syariat, thariqat, hakikat kita lakukan ketika sholat, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ngaji ya sama, ya kan? Apa artinya kita tidak ngaji? Saya ini sudah pinter, nggak perlu ngaji, nggak ada, ya kan? Nggak ada istilahnya. Kalau dia itu merasa sudah pintar, berhenti belajar, nah itu tanda sudah kemasukan kebodohan dalam dirinya. Ya kan? Saya ini sudah pinter, selesai. Ataupun ketika kita ngaji, nah saya yang penting ngaji, terus walaupun delongok, walaupun setengah ngantuk nggak apa-apa. Ya iya, kalau kamu cari pahala sih, iya dapat pahala. Nah, tapi ketika kita ngaji, longok, orang serius, ya, ngobrol dengan temannya, kurang siap, kurang khusyuk, kurang hormat kepada gurunya, ya kosong dari ilmu dan kosong dari barokahnya ilmu. Itu syariat thariqat hakikat di dalam ngaji juga dipakai. Puasa juga sama, makanya ada puasa itu tingkatan awam, tingkatan khusus, ada yang khawas itu. Artinya ya mereka ya tetap puasa, ya kan? Walaupun dalam istilah orang yang khusus ya tetap puasa. Gak ada kalau walaupun ada orang yang sudah tasawufnya sudah tinggi terus nggak puasa, ya enggak. Tetap khusus, khawas, ya tetap mereka melakukan puasa. Ada istilah mereka sudah bebas dari kewajiban syariat kalau sudah makomnya dekat dengan Allah, makomnya sudah makrifat, itu tertipu dengan ilmu. Atau mungkin gurunya salah. Hati-hati dengan kepahaman yang model seperti itu. Makanya dalam
ilmu thariqah itu ada istilah thariqah muktabarah, ada thariqah ghairu muktabarah. Di antaranya, di antara tanda thariqah yang ghairu muktabarah itu adalah meninggalkan syariat atau bertentangan dengan syariat. Tapi kalau ada sebuah thariqah sing sanadnya nyambung jelas sampai kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Utsman, pokoknya salah satu dari sahabatnya Nabi, terus tentu ya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, terus syariatnya pas, nggak ada pelanggaran syariat, tidak ada bertentangan syariat, itu makanya disebut dengan mereka itu adalah thariqah yang muktabar, thariqah yang bisa dipertanggungjawabkan lah gampangnya. Makanya umpamanya kita masuk ke dalam ilmu-ilmu itu ya cari yang tepat. Nah, jangan sampai tertipu dengan ilmu, karena yang namanya orang-orang yang seperti itu kadang itu ya namanya istilah bahasanya adalah makrifat khoyali. Golongan-golongan jin, golongan iblis wis marah, ya kan? Karena memang godaannya semakin tinggi semakin banyak godaan. Nah, kalau kelas wong awam ya paling setan utawa nafsu cilik kan wis tergoda, ya kan? Kalau kita semakin ilmunya tambah, ininya kita masuk ke dalam sebuah maqam atau semakin derajatnya, itu godaannya ya tambah. Makanya hati-hati dengan banyaknya, semakin ilmunya tambah. Ibarat kita asalnya orang bodoh, setelah itu ngaji jadi santri ya godaannya gede. Setelah menjadi santri, akhirnya ada orang yang ikut ngaji menjadi ustadz atau kiai, godaannya tambah. Semakin tambah jamaah, semakin tambah godaan. Semakin banyak pengikutnya, semakin terkenal juga godaannya semakin banyak. Itu makanya itulah intinya tadi ya, bahasa yang saya contohkan itu dalam kitab itu, kalau saya sholat itu saya seperti intinya sih maksudnya merendahkan, melecehkan sholat dengan model apapun, walaupun sepertinya itu tadi benar ya, saya sih sudah maqam ma'rifat, nggak perlu yang namanya sholat seperti kamu sekalian. Kalau kamu sih masih tingkatan syariat, masih rendah, kaum awam, perlu ngaji lagi yang benar. Nah, itu kalimat-kalimat yang sudah merendahkan sholat. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat. Gak ada riwayat para sahabat itu meninggalkan sholat. Itu yang paling penting. Terus contohnya lagi, in sholaitu ya tadi, au ma asabtu khairan mundu sholaitu, au ma asabtu utawa ucapan ma asabtu, ora nerima, ora teka sapa ingsun, utawa ketemu sapa ingsun khairan ing kebagusan mundu sholaitu awit saking sholat ingsun. Utawa ucapan begini, mulai saya sholat tidak pernah saya menerima kebaikan apapun. Saya sholat itu gak dapat apa-apa. Nah, gak ada manfaatnya sholat. Itu contoh lah maksudnya ya. Contoh saya ucapan ada orang, sholat itu gak ada artinya. Saya sholat ya tidak merubah apapun. Saya tidak pernah menerima kebaikan mulai saya sholat. Gak ada manfaatnya yang namanya sholat, hal-hal yang
maksiat, ucapan-ucapan yang merendahkan tentang sholat. Nggak usah dibahas lah, intinya orang-orang itu yang merendahkan sholat. Awis sholat utawi sholat iku latas luhu ora pantes li kadue ingsun bikostil istighfafi kelawan naja ngina ngentengaken biha kelawan sholat awil istihza utawa geguyu awil istiqlali utawa awis istiqlali tarbiya utawa ngalalaken ninggalaken sholat. Atau mungkin tadi ya, contoh yang tadi ya. Nah sholat itu enggak pantas buat saya. Nah, levelnya rendah itu sholat. Kalau saya melakukan sholat karena saya ini kelas sudah tinggi, ilmu tasawuf saya sudah tinggi, saya sufi, sudah ma'rifah, gak perlu yang namanya sholat. Kalau saya sholat berarti saya kembali ke kelas 1. Nah ini kalimat-kalimat yang merendahkan tentang sholat, atau ucapan merendahkan atau menganggap sudah pantas halal meninggalkan sholat. Ingat ya, itu jadi kalimat-kalimat yang intinya merendahkan sholat atau menganggap sholat itu halal untuk ditinggalkan, boleh ditinggalkan karena ilmu saya sudah tinggi. Nah, sholat itu yang penting sadar, yang penting ingat kepada Allah. Kalau saya sudah zikir kepada Allah, ya tidak perlu sholat. Ini kan dalam ayat Al-Quran itu kan ada sholatul lidzikri, sholat itu untuk mengingatku, kan? Kalau sudah saya ingat Allah, ya tidak perlu sholat. Kalau giliran makan ya orang kono. Memang kamu makan sebelum makan, coba makan sebelum makan. Tinggal wong mati satu dikubur sadurunge mati tinggal, ya kan? Terus kalau begitu kamu dikubur sebelum mati aja lah. Kalau kamu memang punya keyakinan sholat sebelum sholat, sadurunge sholat kita tidak perlu sholat. Ya sudah kamu dikubur sekalian sebelum mati, ya kan? Enak, selesai. Ngapain hidup? Suka langsung akhirat, alam barzah. Kalau punya keyakinan seperti nyatanya kan gak berani. Itu artinya ngerasanya pintar tapi ya bodoh. Nah, ini makanya perlu hati-hati dengan kajian-kajian atau ilmu-ilmu tentang sing bahasanya memang tasawuf ya. Makanya hati-hati lah maksudnya. Bukan berarti tasawuf orang benar. Semuanya ilmu bisa disalahgunakan. Apapun ilmu itu, ya. Atau ada tetap saja semua cabang ilmu pasti ada yang tersesat di dalam. Makanya umpamanya kita belajar jahit, umpamanya ada orang belajar jahit, dari murid yang belajar jahit tentu ada sing salah gawe klambi, diajari gawe klambi ora dadian, diajari bengkel motor ya anak baik ora dadi malah rusak, ya kan aneh. Diajari matematika orang jadi malah ngitungnya salah. 14 kali 30 berapa? Aduh, ada yang hitung ya 53. Salah. Tetap baik ada yang bahkan ya ada yang menyalahgunakan, ada oknum yang menyalahgunakan, ada yang tersesat, semuanya. Makanya kita juga hati-hati. Hati-hati dengan keadaan seperti itu. Makanya ya, bagaimanapun kita
diakui atau tidak, atau bahasanya kenyataan bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Apakah karena mereka itu belajarnya kepada kitab Injil yang akhirnya terjadi perbedaan? Apakah orang Islam itu belajar kepada kitab Taurat, kitab Weda atau kitab Tripitaka, atau tetap mereka belajarnya sandarannya kepada Al-Quran atau hadis? Tapi hasil dari pendapat mereka, keyakinan mereka berbeda-beda. Makanya dalam sejarah ilmu akidah ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya kan? Apa umpamanya ditanya mana dalilnya? Ya Al-Qur'an. Mana dalilnya? Ya hadis. Apa mereka tidak belajar tentang Al-Qur'an hadis? Ya semuanya diambil dari Al-Qur'an hadis. Tapi nyatanya ada istilah Qadariyah, Jabariyah. Nah, artinya perbedaan. Saya tidak menghukumi satunya benar atau tidak. Intinya ada yang namanya istilah-istilah perbedaan di ulama-ulama Islam, ya. Ini yang benar bagaimana? Ya pokoknya ada perbedaan. Atau dalam contoh lagi dalam fikih juga kita kenal ada madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab, dan istimbat hukumnya itu kadang satunya kadang haram, satunya kadang makruh, satunya wajib, kadang satunya sunnah atau yang lain. Ya kan? Dalilnya pasti dari Al-Quran hadis. Apakah yang menyebabkan perbedaan mereka itu belajar dari Injil atau satunya dari Weda atau dari agama? Ya sama, dari Al-Quran dan hadis, ya. Artinya ketika kita belajar kepada sesuatu pasti ada yang satunya, ada yang benar, ada yang tersesat, kadang ada yang menyalahgunakan. Makanya dalam sebuah riwayat ketika ada malaikat Harut wa Marut, ya, Harut wa Marut atau zamannya Nabi Sulaiman. Itu kan sebenarnya cara istilahnya itu kan diajarkannya ya benar, cuma disalah gunakan sehingga akhirnya menjadi sihir. Atau makanya kita juga hati-hati dengan, saya tidak artinya semuanya ilmu hikmah itu sihir ya, atau saya tidak tahu. Artinya kadang ada beberapa yang sebenarnya lewat ayat Al-Quran tapi digunakan yang salah. Ya kan? Ayatnya benar tapi disalahgunakan. Namanya Al-Quran itu memang ya kalamullah ya, anak masya, ya kan? Masa ayat Al-Quran digunakan kanggo melet istri orang? Ceritanya. Saya cinta kepada tetangga saya, tapi tetangga saya itu sudah punya suami, dipelet istri orang itu. Masa ayat itu yang digunakan? Kan ada orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran justru untuk yang tidak dibenarkan. Hanya hati-hati dengan, ya kita harus tahu, oh ini syariatnya bagaimana, tujuannya juga harus perlu jadi barometer. Ini benar enggak sih masa ayat Al-Quran digunakan untuk itu, untuk menghancurkan toko orang. Kamu baca ini begini puasa 3 hari, terus ditujukan supaya toko tetanggamu bangkrut. Waduh, ini model apaan itu, ya kan? Itu bagaimana ya? Kalau dilihat mungkin ayatnya Al-Quran, puasa misalnya, ya kan?
tapi digunakan tujuan yang tidak benar. Apakah ada yang model seperti itu? Ya ada juga kan. Umpamanya kita punya Quran, bener kan Quran, tapi kanggo nabok tanggane ya ora bener. Quran kudune kanggo diwaca malah lekah. Ya artinya tetap ada lah ya kan orang-orang yang salah menggunakan ilmu atau menggunakan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati lah. Pokoknya hal-hal yang tadi yang paling penting itu. Awit tasya'umu tawa tanpa ala biha kelawan sholat. Atau dia merasa sial setelah melakukan sholat. Ini gara-gara saya sholat ini malah toko bangkrut. Dulu saya belum pernah sholat, jarang sholat, dagangan laris, karir naik. Tapi setelah sholat dia malah bangkrut kabeh. Itu juga kalimat-kalimat yang bisa merendahkan, melecehkan Al-Quran. Ingat ya, ketika kita tambah dekat kepada Allah, ya, ketika kita takwa kepada Allah, bukan berarti segala sesuatunya beres, ya. Kadang malah kebalikannya, ya. Semua orang pasti dicoba tentang derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita tambah ibadah justru malah hancur. Dulu ketika saya tidak sering membaca sholawat, kayak ekonomi lancar, rezeki datang. Tapi setelah membaca sholawat kok malah tambah remuk. Toko tambah, pelanggannya tambah ngado, itu keuntungan tambah menipis. Ini kan begitu kadang. Makanya ya kita jangan tertipu dengan hal seperti itu. Akhirnya ada ucapan yang model itu. Setelah saya sholat malah justru sial. Gak ada gunanya sholat, justru malah membawa ya. Ucapan itu menjadikan dia kafir, murtad. Nah, ini banyak kejadian ya. Jadi jangan kita harapkan sing enak-enak saja, ya kan? Baca ini, akhirnya kamu nanti begini derajatnya naik atau ininya ekonominya naik. Ternyata setelah kita amalkan justru malah kebalikan. Itu jangan menjadi kita tertipu dengan keadaan. Semuanya pasti dicoba.